Terekam kamera ditanya bakal datang atau tidak ke Formula E, Anies langsung panik, langsung kabur, dinilai tak menarik. Formula E 2023 sepi sponsor. Bapak ikut nonton Formula E nggak? Formula E Besok nonton nggak Pak? Ikut nonton nggak Pak? baiknya gimana? Kan Bapak bakal nonton kan nih? Gas pertama kali Pak. Gimana? Lihat besok deh. Iya. Mungkin kan tahun lalu promosinya lebih besar karena ada pemberitaan yang negatif, yang positif, itu bagian daripada promosi juga buat saya. Jadi ya tantangannya sekarang gimana bisa membuat, bisa mendatangkan penonton sebanyak-banyaknya untuk acara event ini dan nggak gampang karena kita kemarin habis lebaran juga kan banyak libur. Very honored that we can actually keep on going, coming to Jakarta year after year. So thank you all for being here. It's time to a race. We have challenges. And that happened last year. Now we have learned out of the challenges and difficulties that we had last year, and this year is actually looking way better. I mean, you guys are sitting here in the Royal Suite, and this is absolutely amazing, and it's already done, and we have already 3-4. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Anggota DPRD DKI Jakarta, fraksi PDIP, Gilbert Simanjuntak, menyoroti ajang Formula E 2023 yang sepi sponsor. Diketahui sponsor utama ajang Formula E 2023 yang bakal digelar di Jakarta International Epic Circuit GIEC pada Sabtu Minggu adalah Gulafit yang merupakan produsen gula. Tak ada perusahaan besar ataupun BUMN yang menjadi sponsor di ajang balap mobil listrik tersebut. Gilbert menegaskan minimnya sponsor seakan menjadi penegasan bahwa Formula E memang tidak menarik. Kata dia, alasan itulah yang membuat PDIP tahun lalu sangat keras menolak ajang Formula E yang digagas Anies kala masih menjabat sebagai Gubernur Jakarta. Anggota Komisi B itu mengatakan pihaknya kala itu menolak Formula E karena berkaca pada sejumlah negara lain, ajang balap listrik itu juga tidak menghasilkan keuntungan. Namun sayangnya, ujar Gilbert, kritik keras dari PDIP saat itu justru dipolitisir seakan-akan karena ketidaksukaan mereka kepada Anies. Jadi di Formula E 2023, Gilbert mengakui pihaknya tidak terlalu keras mengkritik. Pasalnya dia menghormati kontrak yang sudah diteken antara Pemprov Jakarta, dalam hal ini Jakpro, dengan penyelenggara Formula E. Di sisi lain yang mengherankan, Anies Baswedan sebagai orang yang menginisiasi perhelatan balapan tersebut di Jakarta belum menentukan apakah bakal menghadiri gelaran Formula E di Jakarta International Epic Circuit di Ancol, Jakarta Utara Sabtu 3 Juni hari ini. Ia mengaku belum memutuskan untuk hadir dalam pagelaran internasional tersebut. Kata Anies, baiknya bagaimana? Hahaha, lihat besok deh. Ia mengatakan hal itu pada Jumat 2 Juni 2023 di Nasdem Tower Gondang Dia Menteng. Anies kemudian tidak menjawab lagi pertanyaan awak media. Ia langsung pergi meninggalkan lobi Nasdem Tower menuju mobilnya. Loh, kenapa kok kabur, Pak? Baiknya bagaimana? Ya datang dong. Kan itu program inisiasi Anda di DKI Jakarta. Masa nggak datang sih? Itu merupakan gelaran yang telah menghabiskan dana APBD yang nggak sedikit, hampir 1 triliun. Jadi Anda harus datang dong. Atau mungkin Pak Anies ini bimbang gara-gara takut disangkutkan dengan kasus korupsi Formula E. Mungkin itu ada benarnya, karena mau pilpres, citranya kan harus dibentuk habis-habisan. Takut rakyat ingat lagi kasus korupsi di Formula E ya? Aduh, datang dong Pak, jangan ragu. Belum dilakuin kok udah pesimis aja. Ini adalah momen bagus loh untuk menyapa para penggemar dan pendukung Anda. Kalau ini berhasil, maka bisa jadi elektabilitas Pak Anies ini akan naik. Tapi sepertinya kali ini Anies sangat berhati-hati ya. Jangan-jangan pasca rapat-rapat yang dilakukan dengan partai koalisinya beberapa waktu lalu, membicarakan soal Formula E ini ya. Datang enggak, datang enggak, datang enggak. Seperti diketahui, Anies ini sempat diperiksa oleh KPK sebagai saksi dalam dugaan korupsi kasus Formula E. Anies memberikan keterangan saat masih menjabat sebagai Gubernur Jakarta pada bulan September 2022 silam. Adapun Formula E merupakan salah satu program unggulan Pemda di saat Anies menjadi gubernur kala itu. Tapi sayang sampai saat ini, KPK belum punya nyali untuk menetapkan tersangka dalam kasus ini. Anies mungkin akan beralasan bahwa masih ada masyarakat yang harus diperhatikan. Ada wilayah yang harus dikunjungi. Tapi menurut saya itu sama sekali bukan konsep dekat dengan rakyat, tapi mau menjauh dari masalah. Sehingga memilih tidak ingin datang ke acara Formula E. Jadi baiknya kita tunggu saja
Apakah beliau berani datang? Bagaimana menurut Anda? Silakan tulis komen Anda di kolom komentar. Karma usung Anies masih berlanjut. Kerajaan bisnis Paloh terancam ambruk. 5 kader nyatakan keluar dari Nasdem. Ikuti langkah Koni Bakri. Calon presidennya adalah Anies Baswedan. Bukankah itu menyakiti hati kader-kader Nasdem militan yang akhirnya pada mengundurkan diri karena dulu berseberangan dengan Anies waktu Pilgub DKI di tahun 2017. Anies itu nggak punya partai. Dia juga bukan kader dari sebuah partai. Dia hanya beruntung menjadi gubernur DKI karena politik identitas yang dimainkan. Dan sebenarnya hampir semua partai senang dengan model pemimpin seperti Anies Baswedan. Partai lo ya, bukan rakyat. Kenapa? Karena Anies itu penurut. Dia akan melakukan apa saja yang diminta oleh partai asal ambisinya untuk menjadi nomor 1 tercapai. Abang bikin apa sampai kemudian bikin orang-orang teman-teman kita di Nasdem itu marah? Ini kan sebenarnya gara-gara politik dua kaki. Siapa? Ya Surya Paloh, Nasdem, jelas apapun lah Pak Jokowi itu kurang srek lah sama Anies. Itu kita nggak usah tutup-tutupi. Ini kan bicara publik ya kan. Sementara itu Ketua Umum Nasdem mendeklarasikan Anies sebagai capres. Nah ini kan tentu gimana pun berhadapan dengan keinginan Pak Jokowi. Tetapi kenapa saya bilang dua kaki mencalonkan Anies tapi mengharapkan juga mendapat keistimewaan atau mendapatkan keuntungan dari koalisi Pak Jokowi. Terutama dari pribadi Pak Jokowi sebagai presiden. Ini kan nggak mungkin. Politik itu nggak boleh dibangun dengan oportunis. Opportunity oke, tetapi menjadi oportunis itu nggak boleh. Nah ini saya lihat kadang-kadang kan orang selalu bicaranya seolah-olah dia tegas padahal dia oportunis. Baswedan? Enggak juga. Berat ya, tapi bilang itu insya Allah. Ketika praktek kenyataan itu yang ada, referensi dirinya dalam menjalankan pemerintahan 5 tahun di Jakarta, itu memberikan katakanlah confident diri saya. Kerajaan bisnis Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh diduga ikut terdampak usai partainya mendeklarasikan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai baca pres pada 3 November 2022 silam. Cerita ini diungkap dalam laporan majalah Tempo edisi 14 Mei 2023. Sejumlah politikus Nasdem yang ditemui Tempo menyampaikan soal dugaan tersebut. Salah satunya perusahaan catering di mana Muhammad Mirdal, Direktur Eksekutif Media Group, induk perusahaan Surya, menjadi presiden komisaris. Perusahaan catering ini diduga terancam terdepak sebagai penyedia jasa buka di PT Freeport Indonesia, perusahaan tambang emas di Papua yang menjadi milik pemerintah Indonesia sejak 2018. Menurut narasumber Tempo, perusahaan catering tersebut telah menyediakan catering untuk 40.000 pekerja di Freeport selama sekitar 30 tahun. Cerita soal dugaan gangguan bisnis Surya Paloh ini diungkap dalam laporan majalah Tempo yang berjudul "Benarkah bisnis Surya Paloh diganggu setelah deklarasi Anies Baswedan?" kepada Tempo. Surya Paloh juga menyampaikan responnya atas dugaan gangguan bisnis tersebut. Tak hanya soal bisnis, bahkan sebanyak 5 orang bakal calon legislatif Partai Nasdem Purbalingga mundur mengikuti jejak Koni Rahakundini Bakri yang mundur dari Nasdem. Dan bacalek yang mundur itu kini mendaftar lewat Partai Gerindra. Ini tak lepas dari konflik internal Nasdem yang terjadi awal Mei lalu. Seperti dikabarkan sebelumnya, Ketua DPD Nasdem Purbalingga dan beberapa pengurus PAC mengundurkan diri menjelang pendaftaran bacalek. Akar konflik berasal dari perseteruan antara Ketua dan Sekretaris DPD Partai Nasdem Purbalingga. Karena tidak ada titik temu, Ketua dan loyalisnya menyatakan mundur. Di antara mereka yang mundur kemudian bergabung dengan Gerindra. Mereka masuk dalam daftar bacalek DPRD Purbalingga dari Partai Gerindra. Adi Yuwono, Ketua DPC Partai Gerindra Purbalingga, menyebut bergabungnya bekas kader Nasdem merupakan buntut dari konflik internal partai. Bukan hanya itu saja, terkait hubungannya dengan Presiden Jokowi beberapa waktu terakhir juga diakui sedang berada di titik terendah. Termasuk juga soal isu reshuffle atau kocok ulang menteri asal Partai Nasdem pun ikut mencuat. Pernyataan ini disampaikan Surya Paloh dalam wawancara bersama Tempo pada 9 Mei 2023 silam.
Isu reshuffle pun menguat, terutama setelah Jokowi bertemu seluruh pimpinan partai koalisi pendukung pemerintahan di Istana Merdeka Selasa 2 Mei 2023. Dan yang paling parah, proses pencairan pinjamannya ke bank pemerintah juga ikut-ikutan terkendala. Diketahui, PT Media Properti Indonesia yang terafiliasi dengan Media Group sedang membangun Gedung Kembar Indonesia 1. Gedung pencakar langit di Jalan MH Tamrin, Jakarta Pusat itu dibangun setinggi lebih dari 300 meter. Media Properti mengambil alih saham Indonesia 1 dari perusahaan asal negeri tirai bambu Cina Sonangol Media Investment pada 2022. Menyelesaikan proyek mercusuar itu, Surya Paloh membutuhkan dana sebesar 8 triliun rupiah. Salah satu solusinya mencari kredit dari bank-bank milik pemerintah. Namun, bank pemerintah batal mengucurkan kredit untuk Media Properti akhir tahun lalu atau sekitar 2 bulan setelah Nasdem mendeklarasikan Anies. Alasannya, situasi ekonomi tak menentu karena pandemi COVID. Mungkin saja akan bertambah seiring waktu. Nampaknya, kesialan demi kesialan akan menghinggapi Paloh. Tuduhan bahwa ini disebabkan oleh Anies rasanya terlalu berlebihan, tapi kenyataannya memang seperti itu. Banyak fakta yang telah membuktikan bahwa setelah mengusung Anies, mulai dari bisnis, kader Nasdem, dan posisi menteri semakin terancam. Ini bukan karena campur tangan Jokowi atau pemerintah, tapi masyarakat sudah sadar jika Anies adalah pembawa sial. Jadi bagaimana menurut Anda?